Assalamualaikum, Sofi. Sof. Nama panjang kamu siapa sih, Sof? Sofiatil Ilmi MP Dari Surabaya. kegiatan sehari-hari apa aja ya? Macam-macam sih, kan lagi kuliah tuh, lagi marina skripsi. Selain itu juga terjun ke organisasi juga. Kamu masih kuliah? Kalau boleh tahu, kamu kuliah di mana, Sof? Semester berapa? Ambil jurusan apa? Di UNESA, jurusan pendidikan ekonomi dari semester 8, skripsi sekarang. Oh, hampir selesai. Terus tadi juga kamu terjun di organisasi ya? Organisasi apa, Sof? Itu di PT ITMI Surabaya, ITMI. ITMI ya? Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Nah, terus kalau kamu tuh tunanetranya dari kapan? Terus statusnya tunanetra tuh apa, total atau masih ada sisa penglihatan gitu sih? Dulunya itu kan memang normal, terus umur masih kecil juga, entah antara SD atau TK gitu, aku juga lupa. Itu baru ketahuan kalau matanya itu ada masalah. Awalnya cuma low vision, akhirnya jadi total sampai sekarang. Kalau total tuh tahun berapa? Waktu kelas berapa juga? Kalau total mungkin SMP SMA ya, sekitaran situ. 2000 berapa itu? 2013-an. Kalau nggak 12 itu total banget, dia nggak kelihatan jaya segala macem. Sebelum total kamu masih sekolah di sekolahan biasa ya? Maksudnya pada umumnya gitu ya? Ya, jadi itu kan gini, dari TK sampai SD kelas 3 itu di sekolah umum, terus pulang lagi kelas 3 karena waktu kelas 3 itu sudah mulai nggak bisa baca tulisan segala macam, pakai kacamata nggak kebantu. Di SD itu aku ngulangi lagi di sekolah SLB karena daripada nanti tambah parah nggak bisa ikuti pelajaran. Akhirnya kelas 3 SD sampai SMP, terus SMA baru sekolah di sekolah inklusi. Oh, jadi maksudnya kalau di sekolah gitu lagi gimana gitu? Iya. Terus strategi belajarnya. Betul. Jadi kan sekarang kan teknologi itu kan udah semakin maju ya, teman-teman juga teman-teman disabilitas juga bisa mengakses itu ya, teknologi digital, laptop, komputer, handphone, semuanya kan sudah terinstall screen reader atau pembaca layar. Jadi aku waktu itu pakai laptop. Waktu itu aku masih pakai netbook, belum pakai laptop. Jadi di netbooknya tuh udah kasih tambahan aplikasi pembaca layar screen reader itu. Braille-nya tuh nanti aku gunakan ketika berada atau waktu mata pelajaran yang kayak matematika, masih pakai Braille gitu. Gitu. Jadi Sof ini termasuk tunanetra yang bisa dikatakan kid zamano atau milenial ya? Iya, harus ngikutin zaman, bukan zaman yang itu tapi kita yang ngikutin. Walaupun dengan keterbatasan kita untuk melihat, tapi bukan suatu halangan untuk mengikuti teknologi, bukan begitu berarti ya? Oke. Terus sosial media pasti punya dong? Punya. Apa aja yang punya dari Sofi? Semuanya hampir punya, mulai dari Instagram, Facebook, WA, kecuali Telegram. Telegram juga ada sih, Telegram ada. Zoom juga punya ya? Twitter yang nggak ada. Zoom? Gimana? Zoom punya nggak Zoom? Ada. Terus dulu waktu aku ketemu sama Sofi itu, aku datang ke Jombang ya untuk belajar aplikasi ya. Nah, sekarang ini yang saya ingin tanyakan, aku dengar Sofi ini pernah menjalankan ibadah umroh. Lah, yang saya ingin tanyakan sekali di sini saat ini waktu sekarang ini, gimana sih
pengalaman kamu umroh dari awalnya seperti apa, terus kesulitannya gimana, terus bisa nggak ceritain untuk teman-teman ini biar kita bisa berbagi ke teman-teman bahwa sebelum kita umroh ntar teman-teman tunanetra tuh punya gambaran gitu loh, kesusahannya seperti apa, kebahagiaannya seperti apa gitu. Mungkin semuanya itu masalah ibadah segala macam tuh sepertinya sama ya, terus prosedurnya itu juga sama, mulai dari pokoknya apapun tuh sama sih menurut aku. Terus juga kita kan pasti kalau berangkat ke sana itu kan pasti didampingi oleh damping kita segala macam ya. Nanti sebenarnya contohnya kayak tawaf segala macam itu ya kita juga dengan teman-teman non disabilitas yang lainnya gitu. Ada sih yang di sana itu seperti peralatan apa ya, itu digunakan buat teman-teman netra juga bisa sih pakai. Jadi kayak sepeda motor apa itu ya, itu kan juga ada tuh yang bisa kita pakai. Cuman karena akunya tuh pengen jalan seperti yang lain, akhirnya ya jalan. Kan kata orang kan ada tuh, kenapa sih nggak pakai kursi roda segala macam? Kan selama kita masih bisa jalan ya, kenapa kita nggak jalan aja? Ngapain juga harus pakai kursi roda ya kan? Kursi roda digunakan buat orang-orang yang nggak benar-benar dia nggak kuat atau nggak bisa jalan. Sedangkan kalau teman-teman disabilitas, ngapain juga harus pakai kursi roda? Mereka masih bisa jalan, mungkin cuman matanya aja ya, matanya nggak bisa berfungsi. Tapi kan kita juga punya pendamping ya, pendamping itu bisa dari orang tua kita entah apa, pasti mereka juga memberitahukan inilah waktunya gini, pasti kita juga akan ngikutin orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu. Yang jelas pokoknya pesan aku tuh jangan pernah mau dibedakan dengan satu dengan yang lain. Kita tuh sama, semuanya sama cuman mungkin cara penyampaiannya agak berbeda, tapi paling enggak untuk mulai jalan, mulai segala macam tuh sama sih kalau menurut aku. Oh, jadi itu harus ada pendampingan ya. Pendampingan itu dari travelnya atau Shopee sendiri yang bawa ya? Nah, kalau aku sih belum pernah mencoba pendampingan dari travel, tapi kan kita kan pasti berangkat sama keluarga kita kan, ya itu kan bisa pakai keluarga sendiri yang entah itu orang tua, entah itu kakak, entah itu adik, pokoknya ya kita bisa sama mereka gitu. Karena kalau kita mengandalkan dari pendampingan dari pihak travel itu juga aku juga gak nyaman gitu kan, apalagi belum tahu kita gimana sih cara kita gini-gini. Wong keluarga aja kadang mereka juga masih ada gimana ya ini, gimana ya itu. Mending kalau saran aku mending bawa pendamping sendiri yang lebih nyaman, lebih tahu kita gitu sih. Terus yang daftarin semuanya itu pihak keluarga ya, bukan kamu sendiri? Atau ini loh langkah-langkahnya, kita harus bayar ini, bikin paspor atau harus apa, semuanya cek medis atau MCU gitu, itu semuanya kamu paket semuanya dari travelnya atau kamu sendiri ya? Jadi gini, biasanya kalau dari pihak travel itu biasanya cuma mendampingi. Jabatan cuma mendampingi itu kayak bantu administrasi, semua orang sama. Mereka bakal dibantu untuk memasukkan berkas, memasukkan ini, untuk memasukkan itu, semuanya sama. Gak ada yang dibedakan. Jadi gak peduli dia disabilitas atau non disabilitas, harus mau mendampingi. Dalam artian mendampingi di sini itu mendampingi ya sesuai dengan job desk mereka. Misal mereka bagiannya untuk administrasi, ya udah berarti mereka harus memasukkan berkas segala macam, juga mereka harus bantu sampai semuanya beres gitu. Terus hambatan apa nih yang waktu datang ke Tanah Suci, seorang Shopee yang tunanetra gitu? Apa ya lah, ini kendala itu kan nggak harus secara duduk. Kasih contoh sederhana aja ya. Kadang kan kita sudah bilang pihak keluarga ini minta tolong tempat duduk ataupun apa dijejerkan atau kesampingan atau didampingin sama ini, tapi ternyata kadang travel itu ketik tiket, karena kan memang banyak orang yang diurus. Jadi ketika memasukkan data atau itu mereka juga kadang kurang teliti gitu. Gitu ya, itu satu kendala yang untuk keberangkatan ya. Nah, setelah nyampe nih juga masih
dipisahkan dengan pendamping waktu di hotel atau tetap satu hotel? Jadi yang biasanya ketika kita berada di transportasi yang di mana itu peraturannya itu ketat dan selalu kita ada kendala-kendala di sana sini. Tapi kalau untuk masalah hotel kamar itu biasanya sudah kesepakatan satu keluarga itu biasanya nggak dipindah gitu. Cuman masalah berada di transportasi itu aja sih yang banyak masalahnya biasanya. Oh gitu ya. Jadi cuma di transportasi untuk perjalanan di dalam pesawat ya. Nah, terus untuk menjalankan ibadahnya apa sih suka dukanya? Ya kalau masalah duka sih nggak ada ya. Mungkin alhamdulillah semuanya pasti seneng gitu. Cuman mungkin capeknya atau apanya mungkin kayak gitu sih. Jadi karena kita udah niatan untuk ibadah ke tanah suci, duka nggak ada ya. Yang ada senang, bahagia gitu ya, bisa menginjakan kaki kita ke tanah suci, bisa beribadah di tanah suci ya. Nah, terus jadwal nih, kita kan kalau umroh gitu kan pasti dong ada jadwalnya. Yang kita lakuin itu kalau nggak salah 9 hari atau berapa hari? So. Tergantung tiketnya juga sih. Kita milihnya tiketnya berapa hari. Ada yang 9 hari, ada yang 14 hari, ada yang 30 hari, macam-macam sih. Tergantung kita mau milih yang mana. Oh gitu ya. Untuk ibadah umroh yang kamu lakuin, dan kamu berapa hari ambil tiketnya umrohnya? Oh, aku berapa hari gitu maksudnya? 9 hari pernah, 14 hari pernah. Terus selama 9 hari atau 14 hari itu jadwalnya seperti apa sih, Sof? Ya semisal nih, di sana kan kayak ada ziarah. Nah, biasanya itu kan kita nyampe Senin malam lah. Nah, pagi itu baru kita ziarah ke kota yang ada di situ, ke Madinah dulu lah. Terus besoknya lagi kita istirahat. Terus besoknya lagi kita pergi ke kota Mekah. Tapi biasanya kalau pergi ke kota Mekah itu siang habis asar lah paling, habis duhur gitu kan. Kita belajar ke sana, nanti sampai sana malam, habis isya jam 8, jam 9, jam 10, terus kita langsung melaksanakan ibadah umroh itu. Terus besoknya kita istirahat dulu, terus besoknya lagi ziarah. Jadi jadwalnya sih gitu-gitu aja. Jadi saran-sarannya, pesannya ke teman-teman dari Sofi ke teman-teman tuh apa gitu? Oke. Pokoknya gini ya, kalau aku pribadi itu lebih baik kan, kita kan disabilitas ya. Karena kita disabilitas, kita tuh pengen lewat jalur khusus buat disabilitas segala macam. Lebih baik selagi kita masih ini, kenapa kita nggak coba masih jatuh jalur dengan mereka. Terus misal lagi kita kan ada tuh bacaan doa. Nah, biasanya teman-teman disabilitas khususnya netra itu mereka malas untuk baca itu. Ada tuh buku braille-nya, kita juga bisa tuh baca. Jadi jangan sampai karena kita itu minder segala macam akhirnya menghilangkan identitas apa yang ada. Harusnya kita itu bisa melakukan yang sama dengan mereka walaupun berbeda dengan caranya, tapi maksud dan tujuannya itu sama gitu. Iya, yang jelas kalau kita nggak ngikutin prosedur yang ada, ya kita akan selamanya dipandang kalau kita mempunyai kekurangan. Apalagi kan teman-teman khususnya disabilitas itu kan pengen tuh dihargai orang-orang lain segala macam gitu kan, pengen disamakan. Dan ya udah, itu buat kesempatan kalian. Kalau semisal prosedur apa yang ada di ini, ya kenapa nggak dicoba gitu kan? Kenapa nggak kita mencobanya gitu? Baru kalau kita nggak bisa ataupun itu prosedurnya benar-benar sulit menyusahkan kita, terus juga pihak yang bersangkutan tidak mau membantu, ya bolehlah kita minta saran, minta apalah gitu ya. Ya, terima kasih Sofi atas bincang-bincangnya, atas tukar pengalamannya, atas informasinya. Mudah-mudahan informasi yang kita bagikan ke teman-teman ini bisa bermanfaat ke teman-teman, dan Sofi bisa secepatnya berangkat umroh lagi ataupun bisa berangkat haji. Ya. Amin.